Oke. Bentar, bentar. Eh, oke, berarti nanti saya minta aja jadwalnya ya, pemateri sekaligus materinya. Oh, gitu. Oke, Bismillah, wassalatu wassalam, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ba'd. Insya Allah di hari ini kita akan lanjutkan materi kita dan saya akan langsung masuk ke materi yang ada di buku ya, yang mungkin nanti akan dijelaskan oleh pemateri juga. Ya, kali ini kita akan membahas tentang apakah sejarah itu ilmu. Jadi ilmu itu apa sih gitu kan? Sejarah itu apa dan sebenarnya sejarah itu masuk kategori ilmu atau bukan? Nah, ini sebenarnya kajian yang cukup lama ya dan menjadi pembahasan oleh berbagai tokoh ya. Dan untuk kali ini kita akan mulai dulu dari pembahasan tentang eh iya, sebenarnya sebenarnya ilmu itu apa gitu dan sejarah itu apa? Ya, jadi kalau kita lihat secara umum ya, mungkin saya bisa sebutkan bahwa sebenarnya sejarah itu dia ilmu tetapi agak berbeda ya. Nah, jadi memang sudah ada perdebatan dari jauh-jauh hari dan ada apa istilahnya? Perdebatan ya, perdebatan, perbedaan pendapat ya. Nah, sebenarnya ya ini saya bacakan sebagian dari buku kita ya. يسر جدال طويل ويتعدد الآراء كثيرا عندما نحاول أن نضع حدودا علمية لتعريف التاريخ وتتدخل النزاعات الفلسفية التي تكمن خلف التعريف بعينه فأي العوامل مثلا يعتبر أساسيا في صناعة أحداث التاريخ طبيعة أم الإنسان الفرد أم المجتمع. Ya, jadi pertama itu perbedaan, memang perbedaan perbedaan pendapat sudah terjadi sejak waktu yang sangat lama. Kenapa? Karena kita dibuat bingung dengan apa sih yang paling berpengaruh dalam eh, pembuatan sejarah. Apakah manusia itu paling berpengaruh? Ya? Kemudian, apakah faktor yang lebih berpengaruh adalah eh, keadaan bumi atau kondisi alam? Ataukah juga individu atau masyarakat? Ya, jadi sejarah ini memang ilmu yang sangat luas dan selain manusianya itu berpengaruh, alam juga berpengaruh. Ya. Contohnya mungkin teman-teman pernah dengar kejadian hancurnya bendungan Ma'rab. Jadi di bangsa Arab dulu sudah ada bendungan ya, bendungan di wilayah selatan atau di wilayah apa istilahnya tuh wilayah Yaman. Nah, di Yaman itu dulu ada bendungan besar namanya Ma'rab. Nah, ketika bendungan ini jebol, ya, maka kemudian orang-orang di Yaman itu pindah, hijrah. Mereka mencari tempat lain. Nah, karena saat itu pertaniannya pada gagal ya, maka mereka mencari tempat lain dan akhirnya nanti mereka berhenti di sumur Zam-Zam. Nah, jadi karena ada mata air di situ ya, maka orang-orang berkumpul di situ menciptakan peradaban baru. Jadi memang unsur alam sangat berpengaruh ya, selain unsur keinginan manusia itu sendiri, tetapi alam juga memberikan pengaruh besar dalam sejarah.
Ya, karena itu nanti teman-teman juga perlu juga itu ya belajar seperti apa sih kondisi geografis ya, kondisi geologi dari dunia Arab Timur Tengah karena teman-teman akan belajar sejarah Islam ya. Ya, teman-teman perlu tahu juga kenapa sih kok di Yaman itu dia bisa dikatakan peradabannya lebih ramai ya daripada di wilayah Jazirah Arab Tengah dari daerah Hijaz. Nah, kemudian kenapa sih kok orang-orang Abraha ya, Abraha itu kok dia bisa menguasai Yaman? Ya mungkin teman-teman tahu Abraha. Abraha itu dia sebenarnya orang Afrika ya. Mereka itu adalah orang-orang kulit hitam yang tadinya tinggalnya di wilayah Afrika Timur. Kemudian karena perluasan wilayah, mereka nanti menguasai Yaman. Jadi Abraha itu raja kulit hitam. Nah, kalau kita pikirkan kok dia bisa nyebrang ke Yaman, itu terjadi karena mereka menyeberangi lautan ya. Ketika orang-orang Romawi sudah menguasai wilayah Afrika Utara, nah mereka meluas sampai ke Afrika Timur, kemudian masuk ke wilayah Yaman yang subur, itu mereka kuasai. Jadi kondisi alam juga sangat mempengaruhi sejarah. Karena itu sejarah tidak bisa disamakan dengan ilmu secara umum. Apakah kita bisa menyamakan sejarah misalkan seperti ilmu kimia ya, atau mungkin ilmu fisika, atau mungkin matematika? Nah, tentu tidak. Nah, karena itu meskipun begitu, tetapi memang sebagian besar ya, sebagian besar dari para ilmuwan memasukkan sejarah ke dalam salah satu cabang ilmu. Nah, maka ada salah satu sejarawan Inggris namanya Biuri. Ya, Biuri ini beliau lahir tahun 1861, wafat 1927. Nah, Biuri ini mengatakan inna tarikh ilmun la aksar wal aqol. Sejarah itu adalah ilmu, tidak lebih, tidak kurang. Ya, tetapi memang eh, ada juga yang berpendapat bahwa jadi sejarah itu memang dia bagian dari sastra ya. Sejarah itu bagian dari sastra. Jadi memang yang membentuknya dengan sedemikian matang adalah para para sastrawan. Dan dari situlah kita bisa memahami bahwa sejarah itu memang isinya adalah unsur-unsur yang isinya itu adalah semangat ya, kemudian perjuangan, ledakan ya, konflik dan lain sebagainya. Jadi sejarah itu memang isinya hal-hal yang sifatnya sangat emosional. Karena itu nih ada pendapat lagi dari Trevelyan ya, yang mengatakan bahwa sejarah itu hanya bisa dipelajari oleh orang-orang yang memiliki semangat tinggi dan juga sedikit banyak emosional ya, karena memang isinya sangat emosional. Jadi bisa dibayangkan memang sejarah ya, kalau kita kotak-kotakan dengan batas-batas keilmuan, dia memang lebih sulit ya. Jadi secara ilmu kalau dilihat dari sisi ilmu alam itu sejarah masuk juga ya, tetapi dia lebih luas daripada itu. Wal ulama muttabi'un fi suamihi at-tajribiyah yuridun ayyafasu madat tarikh bil majhar wal mikhbar wal mizan. Ya, jadi memang para ilmuwan itu ingin mengukur sejarah dengan ukuran-ukuran yang lebih bisa digapai oleh panca indera ya. Jadi sejarah ingin dihitung sedemikian rupa ya, ingin ditimbang sedemikian rupa, ingin diteliti secara fisik. Tetapi memang itu merupakan hal yang sulit ya. Jadi kita tidak bisa dalam sejarah kita berbicara tentang kecenderungan orang ya. Ini orang ini cenderung kemana ya. Misalkan tokoh seperti uh, Al-Ma'mun. Nah, Al-Ma'mun ini dia orang yang merupakan titik temu ya antara Sunni dan Syiah. Kenapa? Karena beliau ini seorang khalifah dari kekaisaran Sunni ya, Daulah Abbasiyah, tetapi di sisi lain beliau merupakan keturunan Persia. Dan orang Persia itu sangat getol ya, sangat getol memegang paham Syiah.
Maka beliau ini dia ini Sunni, tetapi dikelilingi orang-orang Syiah karena beliau berkuasa di wilayah Persia, orang-orangnya sekelilingi orang-orang Persia. Nah, maka di situ ada kecenderungan. Nah, hal seperti ini tidak bisa diukur, ya, tidak bisa dijelaskan secara fisik ya. Tetapi itu bisa kita pahami dari latar belakang keluarga beliau, kemudian latar belakang politik beliau, latar belakang kebudayaan beliau yang merupakan besar dan lahir dari masyarakat Persia ya. Maka nanti ada sebuah wacana ya dari Al-Ma'mun ini untuk memberikan khilafah kepada Ali Ridho. Nah, Ali Ridho ini merupakan keturunan Ali bin Abi Thalib yang dia ini Al-Ma'mun ini merasa bahwa ini Daulah Abbasiyah ini bukan hanya milik dari Bani Abbas tetapi juga milik Bani Abu Thalib ya, Bani Ali. Kenapa? Karena itu dibangun dengan panji Bani Hashim. Dan Bani Hashim itu termasuk di dalamnya juga Bani Ali ya, anak-anak keturunan Ali bin Abi Thalib. Maka beliau sempat ingin ya dalam catatan sejarah ingin memberikan khilafah kepada Ali Ridho, kepada keturunan Ali bin Abi Thalib. Meskipun hal ini akhirnya tidak jadi ya, karena orang-orang Bani Abbas tidak setuju. Jadi banyak merupakan dalam sejarah itu hal-hal yang tidak bisa kita ukur secara fisik ya. Maka biasanya gagal ya. Orang yang kalau hanya dalam sejarah dia hanya mengukur fisiknya saja, kemudian mencari bukti fisik, itu kebanyakan tidak akan mendapatkan pengetahuan yang lengkap begitu ya. Wala misal saat madatut tarikh ala tajarubil ulama wa ikhtibaratihim huzuwan aktafum sukhriyah. Ya, itu hanya membuat mereka menjadi lelah, ya capek. Tetapi tetap saja bukti fisik itu membantu ya. Itu tidak mengurangi nilai bukti fisik ya. Tetapi itu saja memang tidak cukup karena memang perubahan alam begitu cepat ya. Dan banyak hal yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Wa qala Jeffons al-alim al-Inggrizi. Jadi salah seorang ulama Inggris namanya Jeffons, sahibu kitab Ushulul Ilmi. Ya, beliau ini berpendapat tidak mungkin kita menyamakan sejarah dengan ilmu secara umum. Ya, minasakhaf an nufakir fi tarikh ala annahu ilmun bima'na as-sahih. Jadi dalam dunia pendidikan di dunia Arab ya, itu keilmuan dibagi dua. Yang pertama ilmi, yang kedua adabi. Ilmi sama adabi. Nah, kalau di Indonesia, kalau di SMA biasanya kan mungkin di Asidika juga ada ya. Itu dibagi antara IPA IPS. Nah, jadi sejarah ya masuknya lebih dekat ke IPS. Ya, meskipun ada unsur-unsur IPA-nya juga di dalam sejarah. Di dalam sejarah kita belajar seperti geografi ya. Geografi, geologi itu unsur yang tidak bisa dipisahkan dari sejarah. Nah, kemudian ada seorang tokoh penting lagi bernama Haren Shaw. Haren Shaw ini seorang sejarawan dari Universitas London ya. Beliau ini hidupnya ini tahun abad-abad ke-20 awal. Ya, jadi beliau ini profesor di London dari tahun 1913 sampai 1934. Nah, beliau ini mendamaikan ya antara orang yang berseteru yang mengatakan sejarah itu ilmu atau sejarah itu dia seni dan lain sebagainya. Nah, dia mendudukan dulu. Oke, sekarang kalau sejarah itu seni atau sejarah itu ilmu, kita ketahui dulu sejarah itu apa, ilmu itu apa ya. Nah, pertama harus kita pahami ilmu itu apa. Ya, kira-kira ilmu itu apa ya? Nah, memang banyak istilah ya tentang atau deskripsi dari ilmu, definisi ilmu. Nah, kali ini yang akan saya bacakan adalah salah satu definisi tersebut yang disampaikan oleh Acton. Acton ini seorang pakar juga. Beliau ini wafatnya tahun 1902. Yang beliau mengatakan ilmu itu adalah ijtima'u ta'ifatin kabirah minal waqa'i al-mutasyabihat. Bihaisu tansya'an ijtima'iha wahda amma ala hayatin mabda' wa qanun wa yumakkinuna ala wajhil yakin minat tanabbu' bihudusi waqa'i musyabihah lil waqa'i al-maskurah fi zuruf muayyana.
Jadi menurut Acton ini ilmu itu adalah kumpulan ilmu pengetahuan yang memungkinkan kita untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Artinya apa? Ilmu ini pertama dia kumpulan ilmu pengetahuan, ya, itu definisi pertama. Kemudian dia mampu memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, contohnya apa? Misalkan ya dalam ilmu fisika ya. Nah, fisika ini apabila unsur A bertemu unsur B, nah maka akan terjadi ledakan. Ini prediksi yang sudah pasti ya. Jadi sudah pasti seperti itu. Nah, kemudian misalkan matematika ya. Ya 2 tambah 5 sama dengan 7. Nah, jadi kalau ditambah segini hasilnya segini. Itu sudah bisa diprediksi. Jadi salah satu sifat ilmu menurut Acton adalah mampu melakukan prediksi. Nah, sekarang sejarah gimana? Apakah sejarah mampu melakukan prediksi? Kalau kita lihat bisa jadi ya, bisa jadi. Misalkan kalau Anda baca sirah ya, di situ salah satunya ada peristiwa di mana Nabi Muhammad bertemu dengan Waraqah bin Nawfal. Nah, Waraqah ini saat beliau bertemu Nabi dan mengatakan bahwa yang mendatangi Nabi di Gua Hira itu adalah Jibril ya. Maka kemudian Waraqah ini memprediksi bahwa kamu nanti akan diusir dari negerimu. Nah, Nabi Muhammad bingung kan, bagaimana mungkin saya diusir? Kata Waraqah, ya semua nabi seperti itu, ya. Maka kita lihat dalam sejarah, semua nabi diusir dari kampungnya, ya dimusuhi. Karena itu Waraqah bisa mengambil kesimpulan, berarti Nabi Muhammad bakal dimusuhi juga, dan itu terjadi. Ya, kemudian Nabi Muhammad terusir dari Mekah, ya, beliau hijrah ke Madinah, hijrah ke Taif dan lain sebagainya. Nah, jadi di sisi ini kita bisa melihat sebenarnya sejarah pun mampu melakukan prediksi. Sesuatu yang terjadi di masa lalu ya, kalau kita prediksi maka bisa terjadi di masa depan. Nah, dan itu kadang terulang juga ya, seperti kalau saya lihat seperti sejarah perang dunia ya. Nah, perang dunia ini muncul karena adanya unsur fanatisme kebangsaan. Ya, jadi kalau Anda lihat sejarah Perang Dunia Kedua, pertama juga ya, itu ada di situ fanatisme kebangsaan, terutama setelah munculnya negara Prancis ya, sebagai negara modern baru. Nah, setelah itu muncul negara-negara lain yang mereka ini memiliki fanatisme kebangsaan masing-masing yang nanti puncaknya mereka saling mengadu kekuatan. Nah, kalau Anda lihat dalam wilayah Islam, nah di wilayah Islam ini terjadi juga ya. Jadi setelah umat Islam ini terpecah ya dari Kekaisaran Turki Utsmani, maka masing-masing kerajaan itu muncul dengan fanatismenya masing-masing yang menyebabkan setiap bangsa ini nanti menyerang bangsa yang lain. Ya, Anda lihat di Timur Tengah saat ini, bahkan di masa-masa tahun 60-an ya, itu Mesir menyerang Yaman. Kemudian di tahun 90-an ya, Saddam Hussein ya Irak itu menyerang Kuwait dan lain sebagainya. Dan sekarang sampai hari ini masih terjadi ya, seperti Saudi Arabia menyerang Yaman. Kemudian Turki sedang aktif-aktifnya. Turki menyerang Libya, menyerang Yaman dan lain sebagainya. Jadi mereka ini saling berebut pengaruh ya. Oke, jadi itu tentang terjadi pengulangan ya antara fanatisme di Barat dengan fanatisme di dunia Islam. Yang itu sempat ya di Indonesia terjadi juga ya. Indonesia kan sempat berselisih dengan Malaysia, kemudian Indonesia juga menyerang Timur Timur ya. Meskipun sekarang sudah dikembalikan lagi. Nah, sedangkan ada pendapat lain, itu tadi pendapatnya Acton ya. Ala anna ilma wa in kana daibul basi wa ra'al qawanin alama daimul harsi an la yuwahib hibatat tanabbu fa innahu qad yujiz an buluk hadafihi summa la tunza minhu sifatu. Ya, tetapi di sisi lain ilmu itu tidak selalu bisa melakukan prediksi.
Meskipun salah satu sifat ilmu menurut Acton tadi adalah mampu memprediksi, tapi tidak semua ilmu bisa memprediksi dengan sukses ya. Contoh sederhananya adalah ilmu geofisika ya, ilmu geofisika, meteorologi. Nah, ilmu meteorologi ini seharusnya mampu memprediksi semua cuaca. Ya, tetapi dalam beberapa waktu mereka juga gagal ya, seperti memprediksi tsunami misalkan, memprediksi gempa bumi ya. Terkadang muncul tanpa prediksi. Seharusnya semua ilmu bisa memprediksi, tetapi faktanya ilmu-ilmu alam itu pun ya tidak mampu memprediksi datangnya bencana seperti ya banjir bandang, kemudian angin puting beliung, kemudian juga gempa bumi ya. Itu semua ternyata dengan segala kemajuan teknologi ya, penguasaan ilmu pengetahuan belum bisa kita gunakan untuk memprediksi kedatangan bencana-bencana itu. Karena itu dari situ ya, kemudian Heriansyah mengambil kesimpulan bahwa ya sifat kedua ini belum mutlak ya, tidak bisa menjadi standar mutlak untuk menyebutkan definisi ilmu. Artinya tidak semua ilmu bisa digunakan untuk melakukan prediksi dan juga peramalan masa depan ya. Nah, selanjutnya Heriansyah akhirnya mengambil kesimpulan lagi ya. Beliau ini berpendapat bahwa ilmu itu hanyalah al-ma'rifah al-munazzamah, al-mubawwabah, al-muqannanah. Ilmu itu adalah pengetahuan yang sudah terstruktur, yang terbagi dalam bab-bab, yang sudah ada kaidah-kaidahnya. Ya, itulah ilmu. Pengetahuan yang struktur, yang terbagi dalam bab-bab, dan memiliki kaidah-kaidah. Wa yakfi fi isnadi sifatil ilmi ila ayyi mawdu' ayyamdi al-insan fi dirasatihi wa yatawakhu al-haqiqah wa yataharru al-fahm az-zaki lamma yatasil bi haqiqatin mawdu'ihi min haqa'iq wa yatajarrad 'anil hawa.